Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Selamat Tahun Baru. Dan ini ada hari kelima dari tahun 2026. Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12-17. Dilanjutkan bab 23 ayat 23 sampai 25. Perihal Yesus berada di wilayah Galilea, di Kapernaum, di tanah Zebulun dan Naphtali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di suatu skolastika, yaitu rumah studi frater-frater kongregasi yang sedang studi filsafat dan teologi, ada seorang ibu muda yang membantu kehidupan harian para frater di rumah studi itu. Nah, dia ini setiap jam 12 siang masuk kapel untuk diam di hadapan Tuhan dan berdoa tentunya. Nah, satu kali seorang frater iseng bertanya, "Mbak, rajin banget masuk kapel, biar gajinya naik ya?" Ibu itu menjawab, "Iya frater, biar nanti saya datang kerja ke sini naik mobil." Itulah guyonan, itulah candaan, itulah iseng. Namun memang tiap-tiap jam 12 siang ibu itu masuk kapel untuk hening. Baginya saat itu adalah saat untuk eling Gusti lan bangun kedung. Saat untuk ingat Tuhan dan membaharui diri. Dia merasa dia telah menerima banyak berkat dari Tuhan, dan saatnya dia merenungkan berkat-berkat itu untuk disyukuri, untuk diterima, untuk disalurkan juga dibagi-bagikan berkat itu kalau bisa. Itu yang dibuat. Jadi eling Gusti dan bangun kedung. Selalu ingat akan Tuhan dan membaharui diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan Yesus sedang berada di Kapernaum dan memulai misinya. Penulis Injil Matius mencatat pelayanan Yesus di Kapernaum itu merupakan penggenapan dari Nabi Yesaya. Nah, waktu Nabi Yesaya bernubuat kurang lebih 700-an tahun sebelum itu, bangsa Israel sedang dalam tekanan bangsa Asyur. Nah, ketika Yesus menggenapi nubuat itu, bangsa Israel juga sedang berada di dalam tekanan bangsa Roma. Mereka berada di dalam kegelapan. Namun penulis Injil Matius mencatat bahwa tanah Zebulun dan Naphtali seputar sungai Yordan, wilayah-wilayah Galilea itu yang sedang berada dalam kegelapan kini telah melihat terang ketika Yesus datang. Jadi Yesus membawa terang, membawa kelegaan. Seperti kalau orang sedang berada dalam kegelapan, atau ketika tiba-tiba listrik mati, terus kemudian menggerutu, mengeluh, memaki dan seterusnya, gelap. Terus tiba-tiba nyala lagi. Sorak gembira. Seperti itu kurang lebih. Ketika Yesus datang, dia benar-benar membawa kelegaan. Dan pewartaan Yesus tadi jelas, yakni bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saya kira maksud Yesus tidak lain adalah yang mau menerima terang haruslah bertobat.
Yang mau masuk dalam kerajaan Allah adalah terang itu sendiri. Ia bertobat, pembaharuan diri yang terus-menerus. Itulah yang rupanya dibuat oleh ibu yang bekerja untuk frater-frater tadi itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertobatan merupakan gabungan dari sikap batin yang membangun diri berbalik dari dosa dan kelalaian, sekaligus perwujudan konkret dari sikap penyesalan diri. Dasar dari sikap pertobatan ya kita yang terus-menerus adalah Yesus sendiri. Ibu tadi mengatakan, eling Gusti, ingat Tuhan. Itu maksudnya. Tuhan menjadi dasar pertobatan. Karena Tuhan sang terang dan saya ingin menerima terang itu. Yesus sendiri rela sengsara dan wafat demi kita yang hobi berbuat dosa. Selalu ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri dan menjadi lebih bermakna di dalam kehidupan kita. Semoga kita akan berada selalu di dalam cahaya Tuhan, terang Tuhan. Tuhan memberkati.